Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Karangdowo. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Kak. Iya. Perkenalkan, saya Kak Emmanuel. Saya Kak Ferdi. Nah, ini di tim musik ada Kak Yosi. Nah, ada juga ya Kak Kiel. Ngomong-ngomong, adik-adik udah pada mandi belum? Ayo mandi dulu. Kalau habis mandi jangan lupa sarapan. Nah, meskipun adik-adik semua ibadah di rumah, jadi kita tetap harus pakai baju yang rapi. Ya, itu ya Kak ya. Iya, sama jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Nah, itu. Kakak bersyukur bisa beribadah dengan adik-adik di rumah. Maka dari itu kita buka ibadah pada hari ini dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Ya adik-adik jangan lupa bangkit berdiri dan tepuk tangan bersama-sama ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, sebelum kita mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, mari kita awali ini dengan doa ya. Adik-adik di rumah duduk yang manis, kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita doa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di rumah untuk melakukan ibadah sekolah minggu online ini ya Bapak. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengangkat pujian, pasti ada di sini
punya sahabat dong. Punya loh, harusnya punya dong Kak. Iya dong. Ada di sini mengasihi sahabatnya enggak? Yo, mengasihi ndak. Sahabat itu seperti roti dan mentega ya. Kita itu saling melekat. Maka dari itu pujian kali ini kita angkat roti dan mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongku terus maju. Bila kau senang, bila kau sedih, mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Bukan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau senang, bila kau sedih, mendukungmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Adik-adik di rumah, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik di rumah duduk yang manis, kita siapkan telinga kita, hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mari kita pujikan jiwaku terbuka. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sudah berdoa bersama dengan Kak Immanuel dan Kak Ferdi.
Sekarang saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu, tetap duduk yang rapi, tidak boleh main handphone, tidak boleh jalan-jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan ini Tuhan telah memperbolehkan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami hendak bersama-sama menerima firman-Mu. Sertai kami Tuhan, berkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, pernah enggak kalau melihat orang sombong? Gimana sih orang sombong itu? Benar. Orang sombong itu yang pertama, suka pamer. Yang kedua, orang sombong itu juga susah loh minta maaf meskipun dia melakukan kesalahan. Orang sombong itu juga susah untuk mengucap terima kasih atas kebaikan orang lain. Dan orang sombong itu tidak mau dia melayani orang lain. Maunya dilayani, maunya nyuruh-nyuruh, maunya dia dibantu, tapi tidak mau dia membantu orang lain. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengar nasihat. Bagaimana caranya kita menghindari sikap sombong? Atau kita mau belajar untuk rendah hati. Sudah siap kalian? Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka pada kitab Filipi. Filipi itu perjanjian baru. Bisa minta tolong pada ayah ibu, bisa minta tolong kepada opa oma atau kakak buat nyariin. Kita mau baca firman Tuhan pada saat ini yang diambilkan dari Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kak Tri tunggu ya sampai kalian menemukan ayat itu. Sudah ketemu? Mari kita baca dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ke-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus, Kak Tri ingin memperkenalkan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Tahukah kamu siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah murid Tuhan Yesus yang sangat setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Rasul Paulus itu pernah dipenjara loh. Apakah karena Rasul Paulus itu berbuat jahat? Tidak. Ternyata Rasul Paulus itu dipenjara karena justru Rasul Paulus itu mengabarkan kebenaran Injil, mengabarkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, meskipun di penjara, Rasul Paulus itu tidak sedih loh adik-adik. Rasul Paulus tidak menangis, Rasul Paulus tidak kecewa, tapi dia justru bersemangat. Sampai Rasul Paulus itu menulis beberapa surat untuk sahabat-sahabatnya. Yuk kita simak salah satu surat yang dikirimkan Rasul Paulus kepada sahabat-sahabatnya yang ada di Filipi. Adik-adik, mari kita baca salah satu suratnya Rasul Paulus yang dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya jemaat di Filipi. Mari kita baca bareng yuk. 1, 2, 3. Kepada orang-orang Kristen di Filipi. Dari dalam penjara, aku mengirim surat buat kalian semua. Aku bersyukur karena Tuhan mengasihiku. Di surat ini, aku menyampaikan pesan untuk kalian semua. Kamu semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, aku meminta kepada kamu semua agar hidup bersama dengan sukacita. Ketika kalian hidup bersama-sama dengan sukacita, kalian akan rukun. Orang-orang yang rukun itu pasti saling merendahkan diri, tidak sombong. Karena itu berusahalah menghindari sikap sombong, suka pamer, dan sikap mau menang sendiri. Kamu bisa menghargai orang lain, suka memberi, dan meminta maaf. Kamu bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ia selalu rendah hati, tidak sombong. Demikianlah surat yang kukirim dari dalam penjara buat kalian semua. Paulus. Nah adik-adik, kira-kira apa ya inti dari surat tadi? Ada yang tahu? Oh bagus, benar sekali. Inti surat tadi adalah Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi mama papa, Tuhan Yesus mengasihi oma opa, Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Tuhan Yesus juga berpesan supaya kita meneladani Tuhan Yesus. Apa kira-kira adik-adik? Benar, kita harus menghindarkan diri dari sikap sombong. Menghindari diri sikap sombong berarti kita harus rendah hati seorang dengan yang lain.
rendah hati kepada teman, rendah hati kepada sahabat-sahabat. Lebih-lebih kita harus rendah hati kepada semua orang yang kita jumpai. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sanggup untuk bersikap rendah hati seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Bagus adik-adik. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan Yesus dan keinginan kita semua. Kita harus hidup rendah hati dan menghindarkan diri dari rasa sombong atau sikap sombong. Adik-adik, ada ayat emas loh untuk kita saat ini. Mari kita buka bareng-bareng. Kita baca dari kitab Efesus. Nah, Efesus itu perjanjian baru. Bisa minta tolong pada papa mama atau kakak buat nyariin ayatnya. Ayat emas kita diambilkan dari Efesus 5 ayat 21. Sekali lagi Kak Tri utarakan ya. Efesus 5 ayat 21. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian adik-adik cerita kita pada minggu ini. Kita harus bersikap rendah hati dan kita harus menghindari sikap sombong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Ajari kami untuk selalu rendah hati. Jauhkan kami dari sikap sombong Tuhan, sehingga kami boleh menyatakan kasih kami kepada sahabat-sahabat kami, kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, dan kepada semua orang yang kami cintai. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online karena sedang sakit. Sembuhkanlah teman-teman kami ya Tuhan, sehingga untuk lain kali teman-teman kami ini dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita. Saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan, berikanlah orang tua kami kekuatan, juga berikanlah orang tua kami rezeki yang cukup ya Tuhan, sehingga boleh untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kami masing-masing. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami di gereja Karangdowo. Engkau berkati Bapak Pendeta, Engkau berkati Bapak Ibu Majelis, Engkau berkati kakak-kakak pendamping sekolah minggu dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau berikan pula kesehatan, Engkau berikan pula kekuatan, sehingga nama-Mu selalu kami muliakan melalui sekolah minggu kami, melalui gereja Tuhan di gereja Kristen Jawa Karangdowo ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Kami naikkan segala puji syukur kami dan terima kasih kami kepada Engkau yang sudah mengajarkan doa kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bahwa saat ini
yang namanya wabah corona masih ada di bumi Indonesia bahkan di dunia. Untuk itu pesan dari Kak Tri, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, istirahat yang cukup, dan banyak makanan yang bergizi, terutama sayur dan buah-buahan. Nah, demikian pesan dari Kak Tri. Sampai ketemu pada sekolahmu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Tri tadi? Masih ingat adik-adik di rumah? Kak Ferdi, masih ingat? Saya jelas ingat. Apa temanya, Kak? Temanya tadi, aku mau rendah hati. Diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nah, itu adik-adik semua. Apa yang bisa kita petik, Kak, dari firman tadi, Kak? Yang bisa itu kita pasti tahu ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Ya, betul. Mengasihi saya, KM, adik-adik di rumah, Semuanya. Iya, semuanya. mengasihi semuanya. Dan semua dari mengasihi itu, mengapa kasih Tuhan Yesus tadi, kita harus bisa belajar. Belajar apa coba? Belajar untuk rendah hati. Yoi, rendah Tidak hati. sombong, tidak boleh, Kak. Tadi tidak sombong, makanya jangan sombong. Ya, betul. Jadi adik-adik di rumah harus jadi anak-anak yang rendah hati, mau mengasihi teman dan tidak membeda-bedakan teman. Ya, adik-adik, mari kita berdiri, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan adik-adik, jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya. Adik-adik nanti bisa mengumpulkan persembahan kepada kakak sekolah minggu. Mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Marilah kakak antarkan ke dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kami berkat yang melimpah. Tuhan Yesus,
Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan, kiranya dapat untuk membesarkan lagi istana-Mu dan memegahkan lagi istana-Mu. Dan Tuhan Yesus, mohon maaf jika dalam ibadah ini kami ada kesalahan dan melakukan dosa. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami. Tuhan Yesus, jika ada kegiatan lain atau aktivitas lain setelah ini, kami mohon berkati dan selalu jaga kami, hindarkan dari roh-roh jahat dan roh-roh kecelakaan bagi kami. Hanya di dalam tangan-Mu lah kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Jangan lupa jadi anak yang rendah hati ya, tidak sombong, ramah pada orang lain, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri, mari kita bertepuk tangan, dan mari kita pujikan rukun cinta satu sama lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik di rumah tepuk tangan, jangan lupa. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. God bless you.